Muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib dan isya yang sama-sama dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, atas rahmat dan karunia dari Allah tabaraka wa taala, kita dapat berkumpul di masjid ini, di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah tabaraka wa taala. Sebelumnya, mari ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak kepada Dewan Masjid, DKM, pengurus, para imam dan khatib di Masjid Nurul Iman, Desa Lanta, yang semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan bapak-bapak dan menjadikan ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kelak. Kami ucapkan terima kasih banyak karena telah memberikan waktu dan kesempatan untuk sedikit berbagi tentang masalah agama yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Pembahasan pada malam hari ini, tema yang diangkat adalah 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah tabaraka wa taala. Tema ini diangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dengan sedikit redaksi yang berbeda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillin atau fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok, 7 golongan manusia yang Allah berikan perlindungan dan naungan, pertolongan pada hari di mana tidak ada naungan dan pertolongan, tidak ada perlindungan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari di mana matahari didekatkan di atas kepala kita, jaraknya 1 mil. Ada yang mengatakan, menafsirkan 1 mil dengan 1 jengkal. Maka ketika kita berdiri di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan ara kelampar awim di dunia, pada saat manusia berkeringat, masing-masing bohohowi tergantung amalan. Orang sampai pakai edi, sampai wisi, sampai tetu, sampai wangga, sampai loko, bahkan sampai wo'o. Dan ada yang tenggelam, memimi kai hobi. Ini merupakan kondisi yang amat dahsyat. Kondisi yang tidak bisa kita bayangkan. Aisyah radhiyallahu taala anha
bertanya dengan penuh keheranan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya akan dikumpulkan manusia kelak di hari kiamat auratan khufafan ghurla, akan dikumpulkan manusia pada hari kiamat di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak beralas kaki, dan dalam keadaan tidak dihitan. Maka Aisyah bertanya penuh keheranan, "Ya Rasulullah, yanzuru ba'duna ba'dha?" Ya Rasulullah, sebagian yang lain melihat aurat sebagian yang lain? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyad." Perkaranya dahsyat pada saat itu. Tidak ada kesempatan untuk melirik. Yang dipikirkan, apakah saya akan terima catatan amal dengan tangan kanan ataukah dengan tangan kiri dan di belakang. Adapun yang menerima catatan amalnya sebagaimana Allah tabaraka wa taala sebutkan, wa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dauran bayi catatan amal, menerima catatan amal, kanirima wana, maka dihisap dengan hisap yang mudah. Dihisap dengan hisap yang mudah. Tapi celaka bagi cow-cow menerima catatan amal lewat rimakui. Itu yang dipikirkan, sehingga watiwara terlintas untuk memikirkan melihat aurat satu sama lain. Kalau di dunia mungkin iya. Kadang orang memanfaatkan kondisi dan kesempatan. Bayangkan, dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulat. Seluruh manusia, dari Adam sampai manusia terakhir yang hidup di muka bumi ini. Tidak ada kesempatan untuk melihat aurat satu sama lain. Yang mereka pikirkan bagaimana tentang catatan amalnya, apakah diterima dengan tangan kanan ataukah dengan tangan kiri. Belum lagi mereka dikumpulkan dalam keadaan matahari didekatkan dengan sedekat-dekatnya. Kalau matahari sekarang yang jauhnya miliaran mil jaraknya dari bumi, itu sudah kita tidak bisa merasakan teriknya matahari. Kita akan berusaha untuk berteduh, mencari tempat yang teduh. Kita tidak mampu, padahal miliaran mil. Bagaimana ketika matahari didekatkan di atas kepala kita yang jaraknya 1 mil? Apalagi kalau menurut tafsiran sebagian ulama, 1 mil itu adalah 1 jengkal. Wal'iyadu billah. Bagaimana panasnya, bagaimana dahsyatnya. Sehingga pada saat itu ada 7 golongan manusia yang mendapatkan perlindungan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Golongan yang pertama, kata Nabi SAW, imamun adil. Pemimpin yang adil, pemimpin yang menunaikan hak-hak rakyatnya. Pemimpin yang memperhatikan orang-orang yang lemah. Pemimpin yang tidak mendahulukan orang-orang yang kuat di antara mereka. Ini pemimpin yang akan mendapatkan naungan dari Allah tabaraka wa ta'ala.
Maka jangan kita berpikir bahwasanya pemimpin di sini hanya sebatas pemimpin yang paling tinggi, yaitu presiden menurut kita. Sampai pemimpin yang paling rendah, kelas RT sekalipun akan bertanggung jawab. Pemimpin yang menunaikan hak-hak rakyatnya, pemimpin yang tunduk dan patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, pemimpin yang takut berbuat dosa, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang Allah berikan naungan. Ada yang mengatakan naungan ini adalah arasy-Nya Allah, singgasananya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada yang mengatakan naungan, sebagian ulama, naungan Allah ciptakan khusus pada hari itu untuk menaungi orang-orang yang berhak mendapatkan naungan. Maka siapapun kita, suatu saat mungkin kita diangkat menjadi pemimpin, walaupun itu sekelas RT sekalipun, berusahalah untuk menjadi pemimpin yang nanti akan mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menjadi pemimpin yang memperhatikan rakyatnya, pemimpin yang menunaikan hak-hak mereka. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa syabun nasha'a fi ibadatillah. Kelompok yang kedua yang mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah seorang anak muda yang tumbuh kembang dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus anak muda, karena anak muda ini cepat terombang-ambing, mudah terbawa arus. Maka siapapun pemuda yang tumbuh kembangnya dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka itulah seorang anak muda yang akan diberikan naungan khusus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seorang anak muda yang tumbuh dalam bertaqarrub kepada Allah Jalla Dzikruh. Anak muda yang tidak sekedar mengikuti dan mengekor hawa nafsunya. Karena begitu banyak anak muda yang hanya sekedar ikut tren, mode, gaya tertentu. Terkadang mereka ingin mencari jati dirinya dengan mode-mode tertentu. Mereka lupa bahwasanya jati diri seorang muslim ada pada ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jati diri seorang mukmin ada pada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah, menyembahku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di sini jati diri kita. Jati diri seorang muslim, jati diri anak muda, bukan pada bagaimana gaya rambutnya, bagaimana tata pergaulannya, bagaimana pada kemahirannya melakukan perkara-perkara yang mungkin tidak ada manfaatnya.
Karena banyak sekarang jati diri atau anak muda yang mencari jati diri mereka dengan musik, sehingga mereka lalai dari mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Yang mencari jati diri dengan permainan-permainan yang diperhatikan dari bangun tidur sampai tidur adalah permainannya. Mereka lupa bahwasanya manusia pada umumnya Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang berhak mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah tabaraka wa ta'ala kelak pada hari kiamat, Nabi SAW mengatakan, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, selalu rindu dengan masjid. Selesai dia beribadah, keluar dari masjid, dia ingin kembali untuk beribadah. Seorang laki-laki yang rindu untuk bermunajat kepada Allah tabaraka wa ta'ala di dalam rumah-rumahnya, yang mengabaikan bagaimana kehidupan dunia, serba-serbi kehidupan dunia yang dilakukan oleh banyak orang, sampai-sampai mereka lalai dari mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Ada di antara laki-laki yang rindu, yang hatinya selalu bergantung dengan masjid dalam rangka beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia datang ke masjid entah untuk ibadah salat, untuk bermudzakarah, mempelajari ilmu agama, membaca Al-Quran, atau dia datang memberikan nasihat. Rindu dengan masjid. Dia merasakan ketenangan hatinya di dalam masjid. Karena banyak sekarang orang-orang yang kadang masuk masjid sekedar menunaikan sholat, menggugurkan kewajiban, keluar. Begitu salam selesai, kadang diabaikan zikirnya, kadang diabaikan perkara-perkara yang lainnya. Maka seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dan rindu dengan masjid ini, insya Allah nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, golongan yang keempat, wa rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, dia mencintai karena Allah, mencintai saudaranya karena Allah, bukan karena kepentingan dunia, karena warado mesenang dindai, karena harta, karena jabatan, atau karena ada keluarga yang ingin dinikahi misalnya. Tapi orang yang mencintai karena Allah, ampo tak badai menjadi cinta karena Allah, dia tidak akan berubah kalau terjadi perselisihan dalam masalah-masalah dunia. Nah, berubah si rasa cinta ndai terhadap wadau karena urusan dunia, itu bukan cinta karena Allah. Orang cinta karena Allah itu dia senang kepada saudaranya karena ketaatan dan ketakwaannya, karena ibadahnya, karena akidahnya, karena metode beragamanya. Dia senang.
karena keilmuannya, dia senang. Sehingga dia mengatakan kepada saudaranya, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Lalu kita menjawabnya, ahabbaka alladhi ahbabtani fih. Semoga zat yang membuat engkau cinta kepadaku mencintaimu. Maka orang yang saling mencintai karena Allah, Allah cinta kepada mereka. Makanya hendak kita mencintai saudara-saudara kita karena keimanan mereka, ketakwaan mereka. Lainnya senang akadau karena hartanya, kedudukannya. Begitu sudah tidak ada yang diharapkan dalam urusan dunia, lengser cinta kita kepada mereka. Nabi SAW mencintai sahabat-sahabatnya, bahkan sahabat yang paling miskin dicintai oleh Nabi SAW. Kadang dai tidak mau bergaul kecuali dengan orang-orang yang berada. Merasa malu kalau bergaul dengan orang-orang miskin. Di mana bentuk cinta kita karena Allah Tabaraka wa Ta'ala? Orang yang saling mencintai karena Allah, ijtama'a alaih, dia bersatu, dia bertemu, berkumpul karena Allah. Wa tafarraqa alaih, dan berpisah juga karena Allah. Dia berpisah karena saudaranya mungkin melakukan pelanggaran, dia tinggalkan. Dia melakukan kemaksiatan, dia tinggalkan setelah dia nasihati tentunya. Ini cinta karena Allah. Orang yang saling mencintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah akan panggil mereka di atas mimbar-mimbar Allah yang terbuat dari cahaya. Ini keutamaan kita saling mencintai karena Allah, saling menyayangi karena Allah. Saudara kita seiman, seislam, bukan karena yang lainnya. Kemudian golongan yang berikutnya, golongan yang kelima. Kata Nabi SAW, wa rajulun da'athu imra'ah Zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang yang diajak oleh wanita yang punya kedudukan, punya harta, dan dia wanita yang cantik, untuk berbuat yang keji. Lalu dia mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Jarang, nggak mudah, ini fitnah, dia dihadapkan dengan fitnah. Jangan sampai kita mengatakan saya mampu melakukan itu, jangan coba-coba. Mungkin kita bertahan dengan kefakiran dan kemiskinan. Mungkin kita bertahan ketika kita disiksa untuk melakukan perkara kekufuran. Tapi jarang orang selamat dari fitnah wanita. Nabi Yusuf alaihi salam, dia menjadi hamba yang sukses ketika mendapatkan ujian yang berat, ketika seorang wanita, istri menteri keuangan di Mesir dahulu. Kalau dalam riwayat-riwayat itu biasanya dikatakan istri raja, yang benar itu istri menteri keuangan. Yang ternyata dia ini adalah seorang wanita yang cantik. Istri menteri keuangan ini yang memegang ruhnya sebuah negeri. Dia mengatakan kepada Nabi Yusuf,
wa ghallaqatil abwab. Ketika pintu-pintu sudah tertutup, wa qalat haytalak, kemarilah, lakukan apa yang kamu inginkan. Dia menawarkan kehormatannya. Pintu-pintu sudah terkunci. Belum tentu kita akan selamat. Kalau dihadapkan sebagaimana yang dihadapkan kepada Nabi Yusuf. Jangan coba-coba, saya mampu, saya bisa. Iya, ketika tidak mendapatkan fitnah itu. Jangan kira iman kita seperti imannya Nabi Yusuf. Tapi ada orang-orang yang memang takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika diajak untuk berbuat keji oleh wanita yang punya kedudukan dan cantik rupanya, kemudian dia mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Dengan sebab itu, dia meninggalkan perbuatan yang mungkar karena Allah. Akhirnya dia mendapatkan naungan dan perlindungan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari tidak ada naungan dan perlindungan kecuali hanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dia mampu terhindar dari fitnah yang amat dahsyat bagi kaum laki-laki. Fitnah yang menghancurkan generasi-generasi terdahulu. Fitnah wanita. Bagaimana kalau dia sudah punya kesempatan, tidak ada yang melihat, hanya mereka berdua, tapi dia yakin bahwasanya Allah di antara nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Al-Basir, zat yang maha melihat. Maka ketika seorang menghadirkan di hadapannya Allah pasti melihatnya, maka dia berhenti dari perbuatan maksiat tersebut. Dengan sebab itu dia pun terselamatkan agamanya, akhirnya mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Golongan yang keenam, yang mendapatkan naungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqah, yaitu seorang laki-laki yang bersedekah atau seorang manusia yang bersedekah, laki-laki maupun perempuan. Seorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah. Fa akhfaha, lalu dia sembunyikan sedekahnya. Enggak ditampakkan, enggak diberitahukan. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta la ta'lama atau hatta la ta'lama ma tunfiq, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan riwayat yang lain, hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuhu. Sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Saking tersembunyinya. Tidak ada yang tahu. Dan itulah yang dilakukan oleh generasi-generasi terdahulu. Umar bin Khattab radhiyallahu an, seandainya tidak diceritakan oleh ajudannya bagaimana dia memikul gandum atau tepung untuk diantarkan kepada seorang wanita janda yang mengurusi anaknya yang ditinggal mati oleh suaminya di malam hari. Ketika ajudannya mengatakan biarkan saya membawanya, dia mengatakan nanti di hari kiamat Umar akan ditanya. Umar akan ditanya, kenapa tidak perhatikan rakyatnya?
Oleh sebab itu dia memikul sendiri. Jauh dari pencitraan. Kalau sekarang kan gampang, mau lakukan apa saja tinggal jepret, di-upload, mendapatkan pujian dan sanjungan, sehingga malaikat di catatannya 0. Malaikat gak nyatat, ngapain dicatat? Dia sudah catat sendiri. Maka hati-hati beramal, kemudian diperlihatkan amalan itu di hadapan manusia. Kita mencari ridho Allah apa ridho manusia? Kadang kita merasa nggak enak kalau amalan kita nggak dihargai oleh manusia, dan merasa bangga dan senang begitu amalan kita dipuji dan disanjung oleh manusia. Padahal itu sebuah bencana sebenarnya. Maka berusahalah ketika kita memberikan sesuatu kepada manusia, kepada siapapun, atas nama sedekah, atas nama infak, kita sembunyikan. Kadang ada orang yang marah kalau tidak disebutkan nama dan jumlah infaknya. Kemudian golongan yang terakhir, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Seorang yang mengingat kesalahan-kesalahannya, dia bersendirian, menyendiri, tidak ada yang tahu, di malam, di sepertiga akhir malam atau di tengah malam. Kemudian dia mengingat kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Dia hanya berduaan dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu dia tangisi dosa dan kesalahannya. Dia menangis dalam keadaan sendirian. Tidak ada yang melihatnya, hanya dia dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Dia coba perhatikan bagaimana apa yang dia kerjakan selama ini. Dia tangisi dosa dan kesalahannya. Maka mata yang menangis dalam keadaan dia tangisi dosa-dosa dan kesalahannya tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan orang yang menangis dalam keadaan sendirian, merenungkan keagungan Allah, kebesaran Allah, dia menyadari dirinya adalah makhluk yang begitu lemah, butuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala, butuh ampunannya, butuh rahmat Allah, sehingga dia berhenti dari segala bentuk perbuatan dosa, dan dia bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ketaatan-ketaatan. Maka nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah Bapak Ibu para hadirin jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, 7 golongan yang mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi SAW menyebutkan 7 golongan ini. Para ulama berselisih pendapat, apakah 7 golongan ini hanya terbatas pada 7 golongan, ataukah ada golongan-golongan yang lain yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan hanya 7 golongan, sebagian ulama lagi mengatakan ada lebih dari 7 golongan, namun yang mengatakan lebih dari 7 golongan ini bersandar pada hadis-hadis yang kebanyakan dhaif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam 7 golongan ini. Kalaupun tidak semuanya, minimal kita masuk pada 1 golongan. Termasuk dari salah satu golongan dari 7 golongan tersebut. Karena kita berdiri di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk amalan, itu bukan perkara gampang, bukan perkara yang mudah. Kita akan berdiri di situ dalam waktu yang lama, dalam waktu yang lama, yang satu hari di akhirat kelak, ka'alfasanatin mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun dunia. 1000 tahun dunia. Siapa yang hidup 1000 tahun dunia? Bagaimana kalau kita berdiri 2 hari, 3 hari? Kita tidak akan mampu. Kita tidak akan sanggup untuk berdiri dalam waktu yang lama. Matahari didekatkan di atas kepala kita dengan jarak yang begitu dekat.
Dengan jarak yang sangat jauh saja sekarang kita tidak mampu berdiri di bawah terik matahari. Maka oleh sebab itu berusahalah kita untuk menjadi salah satu dari golongan-golongan tersebut. Tentunya dengan melakukan sebab-sebabnya. Entah kita termasuk orang yang berbuat baik pada diri kita berupa hati selalu bergantung pada masjid, atau menjadi dua orang saling mencintai karena Allah, bersedekah kemudian dia sembunyikan sedekahnya, atau orang yang dia mau introspeksi diri kemudian dia menangisi kesalahan dan dosanya, berduaan dengan Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan apa yang Mada sampaikan ini bermanfaat, terutama untuk diri Mada pribadi. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan bisa kita kembali untuk berkumpul dalam rangka at-tanasuh di antara kita. Hadza wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.